Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita langsung saja di soal yang pertama. Siapakah ilmuwan muslim yang menyusun buku Al-Jabar? A. Al-Khawarizmi, B. Jabir Ibnu Hayyan, C. Al-Zahrawi, D. Ibnu Haytham, dan E. Ibnu Khaldun. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, Al-Khawarizmi. Di mana Al-Khawarizmi ini yang mempunyai nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ahli dalam matematika, ilmu astronomi, astrologi, dan di dalam bukunya Al-Jabar tersebut berisikan tentang solusi sistematik ya, sistematik linier dan notasi kuadrat. Langsung kita ke soal nomor 2. Siapakah ahli astronom berkebangsaan Mesir yang menciptakan pendulum atau bandul ayunan yang digunakan untuk mengukur detik-detik waktu dalam observasi benda-benda angkasa? A. Al-Zahrawi, B. Al-Khawarizmi, C. Ibnu Yunus, D. Al-Zahrawi. Maaf ya, ini jawabannya sama ya. Dan E. Abbas Ibnu Firnas. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya, Ibnu Yunus. Nah, Ibnu Yunus ini yang mempunyai nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Abi Sa'id Abdurrahman bin Yunus As-Sadafi. Nah, beliau juga dikenal dengan karyanya menyusun tabel-tabel astronom ya, dan sebagai penemu kuadran berlubang, alat pengukur gerakan bintang ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Kutipan tersebut berasal dari kajian ilmuwan Islam yang bernama A. Ibnu Al-Baithar, B. Al-Zahrawi, C. Ibnu Al-Nafis, D. Al-Hazen, dan E. Abu Yusuf Yakub. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D ya, Al-Hazen. Nah, di mana Al-Hazen itu nama aslinya Hasan bin Al-Haytham ya, biasa juga disebut dengan Al-Hazen. Merupakan seorang ilmuwan yang meneliti tentang cahaya ya. Dalam kajiannya, beliau berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti cahaya bias cahaya, dan pembalikan cahaya ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Siapakah sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi? A. Ibnu Khaldun, B. Al-Kindus, C. Ibnu Haytham, D. Al-Zahrawi, dan E. Ibnu Al-Nafis. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Ibnu Khaldun. Nah, sejarawan yang mempunyai nama lengkap Abu Yazid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun ini, atau biasa dikenal dengan Ibnu Khaldun, terkenal dengan karyanya ya, Muqaddimah atau pendahuluan atas kitab Al-I'bar yang bercolak sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Al-Quran Fir'at Tib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad merupakan karya dari A. Al-Hajjaj bin Yusuf bin Mathar, B. Khalid bin Yazid, C. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, D. Abdul Hamid bin Turki, dan E. Ibnu Sina. Jawaban untuk
nomor 5 ini adalah jawaban yang ya, Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ini dikenal juga dengan nama Avicenna ya. Merupakan seorang ilmuwan dan seorang dokter ya. Sebagian besar karyanya itu tentang filosofi dan kedokteran. Maka dari itu beliau juga sering disebut dengan bapak kedokteran modern ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sabi'in, dan Kitab Ar-Rahman merupakan hasil karya dari A. Jabir Ibnu Hayyan, B. Al-Samawal, C. Ibnu Rusyid, D. Ibnu Sina, dan E. Hunain bin Ishaq. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang A ya, Jabir Ibnu Hayyan. Di mana Jabir Ibnu Hayyan ini selain dari karyanya tersebut, beliau itu merupakan seorang ilmuwan kimia yang pertama kali menemukan senyawa asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Ilmuwan dari Damaskus yang mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia ialah A. Al-Majriti, B. Muhammad bin Jabir Al-Harani Al-Batani, C. Ibnu Al-Nafis, D. Al-Farabi, dan E. Al-Khalili. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang C ya, Ibnu Al-Nafis. Nah, beliau juga merupakan seorang ilmuwan ya. Ilmuwan di bidang medis yang pertama kali mengungkap teori pembuluh darah kapiler ya. Lanjut kita ke soal nomor 8. Syekh Mustafa Al-Ghaulayani adalah seorang pengarang kitab terkenal, yaitu A. Kitab Tanhibul Ghafilin, B. Kitab Irsyadul Ibad, C. Kitab Irsyadul Fuhul, D. Kitab Jawakhirul Bukhari, dan E. Kitab Idatun Nasyin. Nah, jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang E ya, Kitab Idatun Nasyin ya. Dimana selain kitab tersebut, beliau juga mengarang kitab Jami' Ad-Durus Al-Lughawiyah ya, yang sering teman-teman pelajari mungkin di pesantren-pesantren, berisikan tentang berbagai masalah rumit ilmu nahwu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah A. Perkataan sahabat, B. Perkataan tabi'in, C. Perkataan tabi'in, D. Perkataan mujtahid, dan E. Perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, perkataan sahabat. Karena dilihat dari qaulus itu kata qaulus ya. Kata qaulus itu masdar dari qala yaqulu qaulan ya, yang berarti perkataan. Dan sahabi itu adalah sahabat, berarti diartikan sebagai perkataan sahabat. Lanjut kita ke soal nomor 10. Pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Bani Abbasiyah telah menghasilkan suatu produk keilmuan, yakni A. Baitul Lahmi, B. Baitul Ilmi, C. Baitul Hikmah, D. Baitul Ulum, dan E. Baitul A'lam. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang C ya, Baitul Hikmah. Nah, untuk Baitul Hikmah ini ya, pada masa ayahandanya juga Harun Ar-Rasyid itu Baitul Hikmah sudah ada ya. Cuman didirikan sebagai perpustakaan pribadi. Nah, pada saat beliau menjadi khilafah gitu, Al-Ma'mun ini dikembangkan gitu menjadi semacam perpustakaan negara dan sebagai pusat kajian-kajian ilmu ya. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di video ini dan video-video sebelumnya. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan, mohon dicantumkan di kolom komentar, kita bahas bersama-sama ya.
Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.